tidak berbohong, saya tidak pasos. Apa yang saya alami itu memang benar-benar nyata. Yang tahu saya, dia, dan Tuhan pasnya, Tuhan gak sehari ya, boten sehari. Kalau orang Jawa bilang boten sehari itu Tuhan tidak tidur, semuanya akan terungkap. Siapa kamu yang sebenarnya? Suatu saat kalau kamu mau datang meminta maaf sama saya, kapanpun, 1 kali 24 jam saya membuka pintu untuk permintaan maaf kamu. Tapi aku harap dengan kejadian ini tidak ada lagi wanita yang kamu bohongin lagi seperti saya. Jadi saya mewakilkan untuk wanita-wanita yang ada di Indonesia ini yang pernah jadi korban dia. Ya, saya nggak tahu itu siapa. Saya berusaha menjadi ikon yang berani untuk menguak cerita ini gitu loh. Ini cerita yang sebenar-benarnya. Saya bisa cerita kayak gini karena saya merasa sakit hati. Saya merasa sakit hati karena sebuah janjinya tidak ditepati. Selama ini saya tutup-tutupin seorang YouTuber terkenal itu, yaitu Atta Halilintar. Ya nggak apa-apa. Misalnya dia nggak minta maaf, ya nggak apa-apa. Yang penting kita, aku serahkan itu semua sama Allah, biar Allah yang membalas. Yang terpenting itu kita membuktikan kepada masyarakat Indonesia, itu yang terpenting. Karena gini ya, mama saya berpesan ke saya, ini amanat orang tua, kalau masalah ini jangan terus diperpanjang, karena mama saya punya penyakit jantung. Kalau misalnya saya tidak nurut sama omongannya mama saya, kalau misalnya ada terjadi apa-apa sama mama saya nih, gara-gara masalah ini, yang bakal menyesal itu saya. Jadi dengan berat hati saya menyebutkan siapa pelakunya yang kemarin. Kita ada konflik sedikit, mungkin dengan kejadian ini saya lebih berhati-hati lagi mengenal orang, tidak mudah percaya sama orang yang baru kenal. Buat pelajaran hidup saya untuk kedepannya menjadi orang yang lebih baik. Berarti nggak pernah hukum atau tidak pernah hukum? Mama saya pesan jangan dilanjutin, cukup. Yang tadi saya bilang, orang itu orangnya ya Atta Halilintar. Manfaatkan perempuan yang ngefan itu tidak baik, karena apa, kasihan kan orang yang ngefan, yang kagum sama dia, tiba-tiba dimanfaatin aja hanya untuk nafsunya aja, tiba-tiba ditinggal begitu aja, kan kecewanya minta ampun loh. Kita ngefan loh gitu loh, kan banyak seperti itu kan. Tapi jangan pakai nama besar kamu untuk membohongin orang, jangan, itu tidak baik. Karena entertainment itu nggak mungkin akan di atas terus, pasti akan naik turun gitu loh. Kalau di saat kita naik nggak apa-apa orang kagum, tapi kalau suatu saat kita di bawah, kalau kita sikap kita tidak baik, pasti kita nggak dihargai sama orang lain. Itu aja. Jelas saya mesti ngomong dulu sama Atta ya. Yang pasti kalau memang dia berani ya menyampaikan, apalagi menyebut ini, dia sebut nama, terang benderang ya. Iya, dan itu kasih bukti-bukti foto dan segala macam juga sih, Bang. Ya tanggapannya nanti coba kita lihat aja. Sebenarnya kan kita juga mau tahu mau apa sih. Selama ini pakai pakai jalan yang panjang ini tuh sebenarnya maunya apa? Kan kalau bicara itikat baik dari awal saya sudah sempat berkomunikasi sama pengacaranya. Bilang kalau mau ketemu aja. Kalau gini aja sederhana, kalau aib kenapa diumbar-umbar ke media? Harusnya bisa kok, nggak usah pakai media, pakai jalur hukum aja bisa, nggak perlu ngumbar-ngumbar. Ini kan akhirnya jadi ya satu hal yang sebenarnya nggak usah diumbar lah, nggak usah banyak orang tahu kan gitu. Sesuatu yang harusnya nggak diumbar. Nah, memang kan sederhananya gini aja, motivasinya apa sih? Cuma jujur yang saya sangat sayangkan bahwa kan seorang AHA ini bukan hanya milik anak-anak remaja ya, tapi juga idolanya itu ada anak-anak kecil. Artinya dengan pemberitaan seperti ini ada satu penggiringan opini publik yang dari awal sengaja dibangun oleh pihak-pihak tertentu untuk ya membuat
menyudutkan atau membuat citra buruk. Nah, yang saya sangat sayangkan kan seharusnya segala sesuatu itu tidak perlu harus digembar-gembor ya di media. Apalagi kalau memang pihak sana bisa bersikap lebih bijaksana bahwa fansnya Atta itu bukan ada anak-anak kecil lah gitu ya. Tidak sepantasnya anak-anak kecil itu melihat pemberitaan yang kurang. Oh ya pasti, pastilah. Pasti ada kerugian yang diderita sama AHA, ada keuntungan yang diperoleh dari orang-orang yang menggiring opini bahwa ini adalah seorang YouTuber. Sebenarnya kalau YouTuber kan banyak ya. Sebelum AHA ada kawan saya juga, ada Deddy Kobuser ya kan, ada banyak lah gitu. Tapi ya mungkin saya juga lega juga kalau memang hari ini udah disebut nama. Enggak dong, sekarang ya nanti saya juga belum bisa banyak bicara ya, nanti biar coba saya berkomunikasi dengan AHA gimana ya, kita tunggu aja besok apa yang disampaikan nanti kita lihat. Kayaknya somasi itu timbul setelah saya beberapa kali menyampaikan ya bahwa awalnya kan nggak ada somasi, justru yang benar itu awalnya harusnya somasi. Nah, jadi somasi awalnya somasi, baru misalnya kalau somasi tidak ditanggapi ya silahkan berkonsultasi dengan pihak berwajib ya kan. Kan dari awal saya tanya maunya gimana, somasi nggak ada ya kan, diajak istilahnya bertemu, nggak usah prinsipal lah, antara kuasa hukum saja, nggak ada ini juga kesempatannya. Jadi saya rasa somasi juga kan baru-baru aja ya. Enggak, somasi setelah saya tanyakan kenapa nggak memang kalau emang benar kenapa. Ya itu yang saya bilang, sebenarnya kan kalau yang dibahas itu kan hal yang seharusnya semua juga bisa tahu. Jadi kalau di pengadilan itu ada hak asuh, ada hak anak angkat. Nah kalau Betran itu kan masih punya keluarganya, nggak bisa main ngambil anak angkat. Rabu biasa ikut jam. Iya, oke manis. Terus jadi ada anak angkat, jadi itu kan beda, ada prosesnya. Makanya saya bilang yang saya lakukan ini adalah proses secara hukum yang benar, dan itu yang diarahkan sesuai dengan arahan dari lawyer. Belum nanti dari hak asuh ketika dia umur 18 tahun baru dia bisa menentukan dia mau ikut siapa gitu. Karena Betran ini kan kita mengambilnya Betran ini bukan dari bayi, bukan dari orok, tapi dari yang memang dia sudah besar. Dan dimana hak asuh itu kan saya ini kan maunya dari secara hukum ini yang jelas untuk bukti ngurus-ngurus surat-surat dan yang lainnya. Kalau harus bolak-balik ngantar surat sini itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi saya biar lebih leluasa untuk ngurus Betran dengan akses dengan tanda tangan saya aja. Saya rasa itu lebih ke masalah sensitif sih Mbak, itu buat saya itu biar menjadi ranah lawyer ya, itu biar jadi ranah lawyer. Tapi yang pasti kalau saya melihatnya apa yang terjadi ini ya saya pengen semuanya sah secara hukum. Karena Betran pun itu yang saya bilang, saya sudah proses akad. Kalau orang menikah proses akadnya sudah ada, tapi saya tidak expose hal itu karena itu adalah sesuatu yang sakral. Dan resepsinya kapan ya? Resepsinya nanti tanggal 5. Itu saya terbang langsung ke sana, bertemu ke sana, saya mau tahu tempat Betran dibesarkan seperti apa. Saya perlakukan sama Thalia ya harus diperlakukan juga sama Betran. Jadi saya memperlakukan Betran seperti anak kandung sendiri gitu. Jadi ya cintanya saya dan Sarwenda terhadap Betran itu ya cinta yang setulus-tulusnya seperti orang tua kandung itu aja. Kalau bisa mau bicara tentang adopsi, karena itu yang saya bilang di pengadilan itu kalau Mbak atau semuanya tahu ada hak asuh sama anak angkat. Nah itu yang seperti itu beda. Kalau di yang di alam Betran ini adalah saya harus ada tahapnya, anak asuh dulu baru ke anak angkat. Dari anak asuh sendiri tuh saya masih bisa udah punya leluasan ketika paspornya habis atau ada sesuatu yang mesti diurus yang harus ada perwakilan dari pihak orang tua, tanda tangan saya itu bisa berlaku. Karena anak ini juga masih punya keluarga. Kalau mau langsung diambil anak angkat bisa, tapi setahu saya jika kondisi keluarganya memang tidak ada. Betran kan masih keluarganya masih komplit semuanya. Jadi daripada dia bolak-balik dan
untuk mengejar cita-citanya dia mesti bolak-balik, saya rasa nggak usah. Korea katanya sama Bet. Besok aku justru sama Bertrand ke Korea. Dalam keluhan apa sih kalau boleh tahu ke sana? Nggak ada, ya liburan singkat buat kita, dan memang baru bulan ini baru bisa liburan. Kan Bertrand juga pengen banget tahu luar negeri. Jadi kalau saya misalnya ke luar negeri ya bisa aja Singapura dekat, Singapura dekat, oke. Tapi itu yang saya bilang, jadwal anak-anak saya itu baru check up dan yang lainnya itu di bulan Oktober. Jadi kalau bulan ini ke Singapura lagi, bulan depan ke Singapura lagi ngapain? Dan kebetulan nanti di bulan Oktober saya sudah mulai daftarkan Bertrand ya di rumah sakit yang tempat anak saya. Dia selalu buka-buka kopernya, jadi dia padahal di sana lagi nggak musim dingin, tapi dia minta bawa baju-baju tebal. Mungkin dia sering melihat orang-orang foto kalau di luar negeri itu pakai baju dingin. Jadi ya saya bawain aja. Gitu. Saya bawain aja kan, masuk koper juga langsung muter di mesin, nggak di tank-tank. Ya, saya ikutin. Dia excited banget, senang, terus dia terharu ketika dia punya paspor. Itu dia senang banget, terus dia banyak nanya paspor ini untuk apa gitu. Jadi saya harus kasih tahu ke dia, ini Kak, paspor ini kalau kita mau keluar negeri kita harus ini. Dan kan kemarin ada proses pengurusan visa, itu juga kan ada prosesnya. Ya, kenapa kakak foto lagi, kan foto kakak banyak ya beda Kak, itu foto buat di rumah. Kalau foto visa itu beda lagi. Jadi kita suruh bawa ke meja dari rumah, dia Kak mesti ganti pakai ini aja ya. Enggak Kak, pakai yang berkerah. Jadi saya harus kasih edukasi sama dia itu perlahan. Dan pada saat di luar negeri itu mungkin kalau saya titipkan Wenda ke Bertrand di Wenda, sayang karena Wenda punya Tania, jadi ada sesuatu yang mesti diedukasi sama Bertrand, takut itu jadi loss. Nah, karena saya juga santai, nggak ada apa-apaan, jadi untuk trip kali ini, untuk penerbangan pergi ataupun pulangnya, saya mengedukasi Bertrand mengenai flightnya kayak di imigrasi, dia harus tahu apa aturannya, isi formnya, gitu. Seperti itu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.